Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Jul jalali wa ikram. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidul anam. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Selawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh teladan ikutan. Beliau sebagai contoh teladan uswatun hasanah, good example. Sebagai pedagang, ada sebuah buku bernama Muhammad is Trader. Jadi lengkap pada Nabi, militer, pedagang, politik, pemerintahan, dan pendidik. Itu marilah kita dalam hidup ini supaya ada pedoman arah dan tujuan yang kita pedomani hanya satu, yaitu pada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mencontoh kemana-kemananya, ke barat, ke timur, dan ke utara dan ke selatan. Hanya kepada Rasulullah yang kita ikuti dan kita teladani. Semoga kita bertemu dengannya, berdekatan di hari kiamat. Untuk itu mari kita banyak-banyak berselawat kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Muhammad, ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita berdekatan dengan Nabi di hari kiamat nantinya. Pada video ini kita ambil dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Ini adalah uli albab, orang-orang yang mempergunakan nalar dan akal pikirannya. Kemudian di samping mempergunakan akal pikiran, mereka banyak berzikir. Jadi ada keseimbangan fikir zikir.
bukan ibarat berjalan sebelah kaki dan terbang dengan sebelah sayap. Harus ada keseimbangan antara fikir dengan zikir, zikir dengan fikir, sehingga terjadilah amal saleh dan terjadilah ketenangan, kesenangan di dunia dan di akhirat. Tiada kebahagiaan kecuali untuk berfikir dengan zikir. Semakin hebat khusyuk zikir insan manusia, semakin tenanglah hati, jiwa, hidupnya. Dalam ayat yang sudah kita dengarkan tadi, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya tentang pencipta langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab, dan silih bergantinya siang dan malam, itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang menjalankan nalar atau pikiran otaknya. Kebanyakan kita tidak. Kebanyakan manusia ya sudah terang, sudah siang, hari sudah malam, ya hidupkan lampu, cari senter. Ya kalau sudah siang siap-siap pergi ke sawah, ke ladang, ke kantor, ke laut, ke pasar dan lain-lain sebagainya. Kan itu pemikiran kebanyakan manusia. Jadi orang-orang yang menjalankan akalnya ya dengan silih bergantinya siang dan malam, itu adalah kekuasaan dan kebesaran Allah. Sebab yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang diberi ilmu, adalah ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba yang takut kepada Allah adalah ulama, orang yang punya ilmu pengetahuan, yang melihat kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia ini berjenis-jenis di alam ini. Jenis yang takut itu adalah orang yang punya ilmu. Ya, yang dikatakan ulil albab adalah orang-orang yang menjalankan akal. Ya, duduk bukan sekedar duduk, berjalan bukan sekedar berjalan, berbaring bukan sekedar berbaring, tapi hatinya, jiwanya penuh dengan ingat, zikir, fikir, sehingga seimbangnya antara zikir dengan fikir, seimbangnya amal yang ditingkatkan dengan pertambahan usia dan umur. Itulah kebahagiaan, kesempurnaan manusia itu sendiri. Zikir, fikir ini dimiliki oleh manusia saja. Ada manusia yang terkhusus, ada pula tingkat-tingkatnya. Fikir, zikir tidak ada pada makhluk-makhluk lainnya, pada hewan, walaupun betapa besarnya gajah, kerbau, tapi belum ada orang nyebut kerbau zikir, kerbau fikir. Semua itu ditaklukkan oleh manusia
Belum ada yang menyaingi manusia karena fikir dan zikirnya. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang mengingat Allah sambil duduk, sambil berdiri dan berbaring. Berarti ingat yang tidak putus-putusnya, ingat yang tidak henti-hentinya, sepanjang hadar roh berada di tubuh. Selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Ini tanda syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah menciptakan kehidupan dan untuk melanjutkan kehidupan, bekal-bekal yang ada di dunia ini. Untuk itu ya, keseimbanganlah yang kita cari dan kita tingkatkan. Kemudian dia menyatakan apa yang diciptakan oleh Allah di langit dan di bumi, semuanya itu ada arti, ada makna. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, semua yang ada ini, yang Kau ciptakan ini tidak menjadi sia-sia. Ada hikmah antara satu sama lainnya, saling butuh membutuhkan, saling ketergantungan. Orang miskin, orang kaya itu kan saling butuh. Di Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kaum muslimin, para pendengar yang berhadir, sehingga setelah berpikir, berzikir, mana saja mereka melihat ciptaan Allah yang sangat luas, sangat besar, timbullah tahajud, heran, surprise, tercengang. Lihat langit, bumi, melihat danau, sungai, gunung, laut, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, burung-burung yang berjuta-juta jumlahnya yang terbang di udara. Hanya Allah saja yang bisa mengetahui. Ya, manusia mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidak sia-sia Engkau menciptakannya. Kalau kita lihat betapa kecil, betapa rendah hinanya kita berhadapan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat, ya bumi ini besar, tapi kalau kita lihat lagi ke atas, besar bulan, walaupun nampaknya kecil, besar pula bintang, matahari. Matahari ribuan kali besar bumi ini. Kalau ribuan kali besar bumi ini, tentu garis edarnya lebih besar lagi. Pada suatu malam, Rasulullah pergi keluar dan duduk di sebuah batu besar. Dilihatnya bulan, dilihatnya bintang, dilihatnya
sinar-sinar berkelap-kelip di malam hari, cahaya bintang dengan banyak sekali. Tidak bisa manusia menghitung kepastian jumlahnya. Bahkan lebih banyak daripada pasir di pantai. Hanya Allah saja yang minta. Kemudian Rasulullah duduk termenung, kemudian dilihatnya ke atas, basah batu karena menangis, melihat kebesaran dan melihat kekuasaan yang tidak terjangkau oleh akal pikiran. Bagaimana besarnya bulan matahari itu nampaknya kecil apabila dibandingkan dengan bintang yang kelihatannya oleh kasat mata manusia kecil, tapi ribuan kali besar bumi ini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Kebesaran dan kekuasaan Allah lebih hebat, lebih tinggi daripada ciptanya itu sendiri. Subhanallah. Bagaimana cahaya-cahaya, kecepatan dari bintang yang terjauh ke bintang yang terdekat. Ada pula menurut penelitian ahli, karena sangat jauhnya, belum sampai cahaya bintang ke bumi ini, sehingga takjublah kita ini kan tidak baru sedikit, kita baru besar kuat, tak nampak lagi kebesaran dan kekuasaan Allah. Kita sombong, kita angkuh, congkak dan lain-lain. Buat apa kita sombong, angkuh, congkak di atas dunia, menentang pencipta, padahal dahulunya kita dari air yang hina dina, kemudian kita tahu-tahu telah besar. Setelah besar kita merusak, bertumpah darah, membunuh, memantai satu sama lain. Kalau kita lihat di negara Timur Tengah, Arab, ya, di Israel, Palestina, jadi pertumpahan darah. Ya, karena ibarat berjalan sebelah kaki, terbang dengan sebelah sayap. Ya, tidak punya iman, hanya intelektualnya yang tinggi, dadanya kosong, sehingga terjadilah kekejaman, sadis, pembunuhan. Tidak ada rasa kasih sayang dan hibah dalam hidupnya. Padahal Allah bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang, sehingga hilanglah kasih sayang. Itulah akibat-akibatnya manusia pintar, cerdas, tidak diiringi dengan akhlak, dengan keimanan. Kadang-kadang ya lebih jahat, lebih sesat daripada kehidupan binatang. Na'udzubillah min dzalik, semua na'udzubillah. Kalau binatang jahat, ya sekedar biasa-biasa saja, makan, membunuh. Kalau manusia ya lebih berbahaya daripada jahatnya harimau dan singo. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, jadi setelah kita melihat langit, bumi, ciptaan-ciptaannya yang mentakdirkan betapa banyaknya burung-burung,
hewan-hewan yang besar, yang kecil, yang tidak bisa diketahui satu sama lain. Jadi tahajudlah kita kan, heranlah kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kenapa kita menentang Allah? Kekuasaan dan kebesaran. Dengan virus yang diadakan oleh Allah, ya seperti dikasih nama virus corona, manusia kewalahan akalnya membasmi, mencari solusi obat-obat. Itu kembalilah kepada Islam yang benar, yang tepat. Jangan seolah-olah fikir saja yang kita tampil, yang kita andalkan, tapi lakukan zikir secara terus. Sehingga perpaduan iman, ilmu, dan amal saleh. Ya, bertambah usia, bertambah umur, ya semakin terpadunya antara ilmu, iman, dan amal saleh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Dan jauhkanlah, lindungilah kami daripada siksaan neraka yang tidak bisa kita menghela, jahanam yang begitu hebat dan dahsyatnya. Kalau kita lihat ya, orang yang ingkar tak percaya kepada Allah, itu kan kebohongan nyata. Ialah orang-orang yang matinya, berpisahnya, tidak punya iman. Perhatikanlah betapa susah roh dengan badannya berpisah. Itulah nampaknya kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu banyak hari ini orang ingat dan berzikir ya di waktu terjepit, tersapit, itu kekuatan, kekayaan, daya tidak bisa menanggulangi bahaya yang datang. Itu dia mengucapkan astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Memang itu kalau kita lihat ya, kalau kita naik kapal misalnya, ya kapal kencang badai, kapal mulai oleng, itu dia berzikir, berpikir, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau sudah terseberang, dia tidak ingat kepada Allah. Jadi sekedar pelepas hutang saja, sekedar seperti orang-orang yang berpayung ya dengan daun, berpayung dengan daun pisang, daun keladi ya, di waktu apa saja itu, hari hujan saja dia berpayung. Setelah itu dilemparkan dan dicampakkan. Nah, jangan pula kita demikian seperti itu. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia. Untuk itu dalam ayat Ali Imran ayat 190. Ini inna fi haqqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Sungguhnya tentang penciptaan langit dan bumi, jadi bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang punya akal, pikiran, ulil albab. Kemudian tidak congkak, tidak sombong di permukaan bumi. Mereka melihat bintang, matahari, betapa kecilnya dia di atas dunia. Hidupnya tidak menyombongkan diri. Sekarang orang-orang ibarat kecongkakan intelektualnya, sehingga nilai-nilai manusia, nyawa, roh,
manusia tidak ada artinya. Ya karena kita zaman intelektualnya, ya mudah saja membunuh, mudah saja memantai. Nilai manusia ibarat sampah saja, seperti membunuh belalang dan katak. Ya, ada nilai. Itu marilah kita manusia yang hidup berkaki dua, ya lakukan, jangan hidup kita seperti kaki empat, duduk ketika itu. Marilah kita selalu zikir, selalu pikir, maka lahirlah amal soleh, tertib amal ibadah. Sepanjang ada kehidupan di dalam hidup kita, maka kita selamat di dunia dan selamat di kampung akhirat. Untuk itu marilah kita jangan sekedar pikir. Manusia berpikir terus dalam hidupnya. Enggak. Jadi manusia-manusia yang penipu. Itu pula kita. Jangan pula sekedar zikir, ingat pada Allah, duduk di masjid. Duduk saja. Kita ditipu oleh kemajuan zaman dan kemajuan teknologi dan informasi. Jadilah kita generasi yang tertinggal. Orang sekarang sudah sampai ke planet Mars, membuat hotel planet Mars. Rencana orang-orang Amerika, orang Yahudi akan membuat hotel di planet Mars. Ya, nanti kalau sudah siap bisa bertamasa manusia ke sana dengan anggaran yang itu banyak. Tapi biayanya untuk ke sana nanti tidak sedikit. Itu kan sekedar rencana saja, sudah dahulu rencana ya. Itu ada kalau kemampuan otak. Tapi yang kita kaji bukan itunya, adalah keseimbangan pikir dengan zikir, sehingga terjadilah amal saleh di dalam perjalanan hidup manusia. Kalau kita lihat sejarah, bagaimana seperti Einstein, dia seorang penemu kecepatan cahaya, tapi karena tidak mengerti, ya sekedar zikir, pikir saja, tidak zikir, tidak tahu apa hidup ini, bagaimana hidup ini, sehingga dia bunuh, dia tembak dirinya sendiri. Ya, hidup tidak ada arti dan tidak ada tujuannya. Ya. Untuk itu hiduplah yang bermakna. Sebagai kesimpulan yang terakhir, lakukan pikir terus menerus, lakukan zikir terus menerus, dan letakkan akhirat di depan, dikemukakan. Kalau bertemu hal yang ada di dunia, bertemu hal yang ada di akhirat, kita dudukkan akhirat, jangan kita akan tinggalkan, kita kebelakangkan dunia ini. Sebab dunia ini kan sifatnya sementara, agar mendapat kesentosaan dan ketenangan yang penuh dan abadi di kampung akhirat. Memang hidup dunia bukanlah hidup yang sebenarnya. Yang sebenar-benar kehidupan menurut kajian-kajian tasawuf, kajian-kajian sufi mistik adalah akhiratlah hidup yang sebenar-benarnya. Dunia adalah perjalanan untuk beribadah menuju ke
ke akhirat. Untuk itu marilah kita tingkatkan frekuensi zikir fikir kita agar kita nanti mendapat kesenangan di bawah Rasul. Kalau tidak sama dengan Rasul, di bawah Rasul sedikit sekali dibandingkan dengan kebahagiaan yang diperoleh oleh Rasul itu. Itu banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.